Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo sama-sama teman-teman yang ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, dalam Yesus ada pengharapan. Sama-sama bilang sama saya, dalam Yesus ada pengharapan. Amin. Ketik di kolom komentar, dalam Yesus selalu ada pengharapan. Saudara tahu kan, saudara, Yesus berkata, akulah pintu. Dengan kata lain, Yesus berkata, kalau semua pintu dalam hidupmu, apa yang ada di depanmu tertutup, maka datanglah kepada. Dan orang yang berharap kepada Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Sekarang bagian kita, mau nggak berharap kepada Tuhan? Mau nggak datang sama Tuhan? Kalau seluruh pintu sudah tertutup, engkau lihat sudah tidak lagi ada pintu yang terbuka. Ini waktunya engkau datang sama Tuhan. Ini waktunya engkau berserah sama Tuhan. Ini waktunya engkau berseru sama Tuhan. Dan saya percaya, orang yang berseru kepada nama Yesus, dia akan diselamatkan. Ketik di kolom komentar, saya mau berseru kepada Tuhan. Ayo. Saya mau berseru kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita sama-sama. Saudara dikasih dalam Tuhan. Di rumah kita masing-masing kita percaya hari ini ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita melalui firman-Nya. Ya. Kita sudah ada dalam Bilangan pasal 15 di ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-31. Saudara perhatikan di sana. Bilangan 15 ayat 22 sampai dengan ayat 31. Firman Tuhan bilang begini. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini, yaitu perintah yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala perintah yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaran Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun, dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini dengan tidak sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya sesuai dengan peraturan, ya. Juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel, sehingga mereka beroleh pengampunan. Sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja, dan karena mereka telah membawa persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan, karena hal yang tidak disengaja itu. Segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, ayat 27, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa, dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya, baik orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. 30-31 lain case. Nanti kita akan baca selanjutnya. Tapi saya mau angkat dulu hal ini, saudara, dari ayat 21, 22 sampai dengan ayat yang ke-29. Ini bicara tentang ketidaksengajaan dalam melakukan sebuah dosa. Jatuh bukan karena disengaja. Nah, saudara ini dikasih dalam Tuhan. Tuhan sedang mengajarkan kepada bangsa Israel, juga kepada setiap kita. Orang, siapapun dia, apapun keberadaannya, yang namanya dosa harus diselesaikan. Sama-sama bilang sama saya, yang namanya dosa harus diselesaikan. Baik dia disengaja, apalagi disengaja. Dengan tidak disengaja, ataupun disengaja, itu harus diselesaikan. Karena Allah adalah kudus. Manusia yang jatuh di dalam dosa harus diselesaikan.
Sehingga Tuhan bilang, oke, engkau kalau jatuh dalam dosa karena ketidaksengajaan, maka ada korban penghapus dosa. Tetapi tidak semena-mena sudah dikasih dalam Tuhan kalau kita udah tahu, oh sengaja aja. Nggak bisa. Berbeda kasusnya ketika engkau sengaja, engkau sudah tahu kebenaran, tapi engkau sengaja membiarkan dirimu terjatuh. Lihat di ayat 30 dan 31, kita lanjut. Lihat saudara. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel, baik orang asing, orang itu menjadi apa? Penista Tuhan. Orang yang sudah tahu kebenaran, tetapi dia sengaja menjatuhkan dirinya. Dia sudah tahu kebenaran bahwa ini nggak boleh, ini jangan dilakukan. Tetapi dia sengaja melakukannya. Alkitab bilang dia adalah penista Tuhan. Ya, selanjutnya. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Baik tidak sengaja maupun Alkitab bilang sudah tahu kebenaran dan dia sengaja, itu udah hukumnya. Ada peraturannya, ada rulesnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan membenci dosa. Tapi Tuhan tetap mengasihi umat manusia. Itu dulu. Tapi bukan berarti karena Tuhan mengasihi manusia yang jatuh dalam dosa, maka Tuhan membiarkan manusia itu semena-mena. No, nggak bisa. Karena hukumnya jelas. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Sehingga akhirnya kalau saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah tahu nih kebenaran mengatakan berzina nggak boleh, menipu nggak boleh, berdusta nggak boleh. Tapi kita sengaja melakukannya, hukumnya parah. Tetap itu dosa dan itu membuat jauh dari Tuhan. Sudah dikasih dalam Tuhan. Jangan bermain-main dengan dosa. Karena saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada satu pun manusia di muka bumi ini yang kebal terhadap dosa. Ya, pastikan hal itu. Semua kita bisa memiliki kemungkinan untuk jatuh dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita, berjaga-jagalah dan berdoa. Setiap hari ada tawaran-tawaran yang membuat kita bisa fail, bisa jatuh, bisa gagal. Setiap saat itu ditawarkan kepada setiap kita. Melalui keadaan apapun. Karena itu kita mesti tetap kuat. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus kuat. Sama-sama bilang sama saya harus kuat. Gak bisa lagi kita main-main, saudara. Gak bisa lagi kita main-main. Waktunya sudah sangat dekat. Kedatangan Kristus sudah sangat dekat. Itu sebabnya berjaga-jagalah, berdoalah. Sebab roh penurut tetapi daging lemah. Kita lihat dalam Ibrani pasal 10 ayat 26 dan 27. Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Jangan sampai keadaan membuat kita jatuh dalam dosa. Oh, habis gimana pendeta ya? Keadaan begini kan? No, itu keputusan kita. Kita mau jatuh atau kita mau tetap kuat di jalan Tuhan, itu keputusan kita. Kita yang mengambil sikap itu, saudaraku. Ingat kisah Saul ketika Saul disuruh Samuel, tunggu 7 hari lamanya, jangan buat apa-apa. Tapi Saul dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan panik, lalu dia memberanikan diri, memberikan korban sebagai seorang raja. Nggak boleh harusnya. Tunggu Samuel. Tapi Saul memberanikan diri, apa yang terjadi? Tuhan murka, sudah dikasih dalam Tuhan. Karena itu bukan tugasnya. Itu bukan ketetapan firman yang diperintahkan kepada Saul. Sekalipun keadaan pada saat itu memang mencekam, tapi tidak bisa menjadikan sebuah alasan. Habis gimana ya pendeta, ya suami saya selingkuh, ya udah sekalian aja saya selingkuh. Itu bukan alasan untuk kau buat dosa, saudara. Habis gimana ya pendeta, istri saya berontak, sekretaris saya di kantor kayaknya manis banget perlakuan, jangan-jangan dia. Itu setan sudah dikasih dalam Tuhan. Yang akhirnya membuat setiap kita terpancing jatuh dalam dosa. Jangan karena alasan. Gak ada alasan. Orang buat dosa karena keputusan. Hawa mengambil keputusan untuk mendengarkan apa kata si ular. Dan dia meresponinya itu. Dia bisa menolak ular, dia bisa lari menjauh. Tapi dia meresponi. Yusuf ketika ditawari sama istri Potifar, dia lari menjauh, bukan lari mendekat.
Setiap hari kita ditawarkan, setiap hari kita ditawarkan, setiap saat kita ditawarkan untuk jatuh dalam dosa. Tetapi keputusan kita, sama-sama ketik di kolom komentar, keputusan saya. Ayo, 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 keputusan saya, ketik di kolom komentar. Jatuh atau tidak, jatuh atau kuat, itu keputusan saudara dan saya. Sadrak, Mesak, Abednego bisa mengambil keputusan untuk tetap menyembah dewa patung yang didirikan Raja Nebukadnezar. Tapi mereka tidak mau melakukan. Daniel bisa saja lari dari panggilannya untuk apa? Untuk tidak lagi menyembah Tuhan Allah Israel. Tapi dia tidak melakukan hal itu. Ayub bisa saja kecewa di hatinya, udah dalam setia mengikut Tuhan. Tetapi kenapa keadaan ini menimpanya? Bisa saja mereka semua itu jatuh dalam dosa karena keputusan mereka. Tapi itu tidak mereka lakukan. Mereka tetap bertahan dalam jalan-jalan Tuhan. Apa yang kau ambil hari ini, keadaan apapun yang kau hadapi hari-hari, tantangan apapun yang kau hadapi hari-hari, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk engkau menyetujui akan jatuhnya dirimu dalam dosa. No. Itu keputusan. Setiap kita sudah diberikan free will, kehendak bebas. Ambillah kehendak bebasmu itu untuk melakukan apa yang benar. Caranya bagaimana ya pendeta? Supaya saya nggak gampang jauh dari Tuhan. Berdoa dan berjaga-jaga. Alkitab sudah membentangkan segala sesuatu. Doa dan berjaga-jaga. Ibrani 10 ayat 26 dan 27 bilang begini. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, ya, jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, beda masalah kalau kita tidak tahu bahwa menipu itu dosa. Beda masalah kalau kita tidak tahu kalau berzina itu dosa. Beda masalah kalau kita tidak tahu bahwa onani, masturbasi itu dosa. Kalau kita tidak tahu bisa saja. Tapi pada kenyataannya kita tahu itu membuat kita jauh dari Tuhan. Dan kau tetap melakukannya. Alkitab bilang apa? Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran dan kau sengaja berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat dan akan menghanguskan semua orang durhaka. Kita sudah tahu kebenaran, memberontak terhadap Tuhan. Kita sudah tahu kebenaran, melawan suami, tidak tunduk. Kita sudah tahu kebenaran kasar terhadap istri. Kita sudah tahu kebenaran. Sekarang lakukan. Saudara dikasih dalam Tuhan, coba lihat Lukas 12 ayat 47 dan 48. Di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 47 dan 48 bilang, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, ya tahu nih kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak, lebih banyak dari orang yang tidak tahu akan kehendak tuannya. Ayat 348. Tetapi barang siapa yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, kepadanya yang juga akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang lebih banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kita udah lebih banyak tahu kebenaran firman. Kita udah lebih banyak tahu apa yang firman Tuhan harus saya lakukan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ayo lakukan. Kembali lagi saya ajak setiap umat Tuhan. Allah mengasihi manusia berdosa. Ya. Tapi tidak mau bermain-main dengan orang-orang yang jatuh bangun dalam dosa. Kita yang sudah tahu kebenaran, jangan mempermainkan Tuhan. Alkitab bilang kau sedang menista Tuhan. Ketika engkau tahu kebenaran tapi engkau tidak melakukannya, maka Alkitab katakan kau sedang menista Tuhan. Engkau menolak hati nuranimu yang sudah mengajarkan kebenaran firman. Roh Kudus berbicara, mengingatkan. Itu sebabnya Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus mengajarkan kita segala sesuatu yang sudah kita dengarkan dari firman Tuhan. Sekarang bagian kita, mau nggak kita melakukannya? Roh Kudus sudah mengingatkan, jangan lakukan. Maukah kita tetap tidak melakukannya? Atau kita melawan tetap melakukan?
Engkau yang hari ini tahu kebenaran dan engkau tahu bahwa engkau sedang jatuh dalam dosa. Ayo datang berbalik kepada Tuhan. Tuhan mau pulihkan setiap kita. Datang sama Tuhan. Tapi jangan sampai engkau mempermainkan kasih karunia Allah dalam hidupmu. No. Karena firman Tuhan jelas, apa yang kau tabur, itu akan kau tuai. Kalau engkau menabur di dalam roh, kau akan menuai kehidupan. Tapi kalau kau menabur dalam daging, kau akan menuai kebinasaan. Kita sudah tahu kebenaran, kita sudah tahu mana yang tidak boleh, mana yang boleh, mana yang tidak bisa, mana yang bisa. Ayo, lakukan firman Tuhan. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang sudah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat setiap penyingkapan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami sehingga hari ini kami dibenarkan. Ketika kami melakukan firman Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Setiap kami rindu dipulihkan, setiap kami rindu dilawat di jamaah Tuhan. Kami yang sudah tahu kebenaran, kami percaya kebenaran itu yang memerdekakan kehidupan setiap kami. Tuhan, tolong kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga firman termaterai dalam kehidupan kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang sudah tahu kebenaran dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran yang memerdekakan kehidupan kami. Kami mau menjadi Tuhan, orang-orang yang tetap terus setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami. Roh Kudus, ingatkan kami selalu bahwa kami harus berjaga-jaga, kami harus berdoa. Kami harus waspada karena hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah. Kami tidak mau menjadikan sebuah alasan masalah, pergumulan, tantangan yang ada di depan kami. Tidak mau kami jadikan alasan sebagai kami menghalalkan untuk kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan-Mu ada atas setiap kami. Tuhan, tolong setiap umat Tuhan pagi hari ini yang bergabung dalam doa pagi di dalam nama Yesus. Sehingga kami semua dikuatkan, kami semua diteguhkan, kami semua tetap terus berada dalam jalan-jalan Tuhan. Hamba berdoa. Engkau yang didoakan secara khusus, letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat mereka yang rindu didoakan secara khusus dan meletakkan tangan kanan mereka di dada. Hamba berdoa, kuatkan dan teguhkan hati mereka Tuhan. Ingatkan mereka akan selalu terhadap jalan-jalan Tuhan. Sehingga setiap mereka tetap setia sampai akhir. Setiap mereka tetap kuat di dalam jalan-jalan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini mungkin sedang terpuruk, mungkin sedang jauh, hamba berdoa bagi mereka ya Allah, di dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jauh, satu persatu Tuhan laut, satu persatu Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, lawatan-Mu ada, kuasa-Mu dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba serahkan juga ke dalam tangan Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang menaikkan doa-doa mereka. Tuhan, kami bawa pokok-pokok doa kami berdoa sebab kami percaya doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa dan meminta kepada Tuhan, pulihkan setiap hidup kami masing-masing Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan, kami minta kuasa, pengurapan, hikmat, tuntunan Tuhan ada atas kami umat-Mu dimanapun kami berdoa pagi ini dalam nama Yesus. Kami dijamah dan dilawat Tuhan satu persatu dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit pagi hari ini berdoa secara khusus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami percaya Tuhan pulihkan sempurna. Engkaulah Allah yang menyembuhkan setiap kami. Engkau tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah penyembuh kami. Di dalam nama Yesus, segala kelemahan tubuh, segala sakit penyakit, aku menghardiknya keluar dari tubuh kami. Tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat setiap rumah tangga, Tuhan pulihkan, Tuhan jaga keluarga anak Tuhan di mana-mana tempat mereka berada. Tuhan tolong setiap mereka sehingga ada kasih mesra, saling mengasihi, mencintai, menghargai satu dengan yang lain. Tuhan juga memberkati usaha, pekerjaan, bisnis mereka, diberkatilah oleh Tuhan. Tuhan yang mengangkat hidup mereka, biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan angkat hidupnya. Orang yang mengandalkan dan menaruh harap kepada Tuhan, Tuhanlah yang memberkati kehidupannya. Terima kasih Bapak yang baik.
Hamba juga berdoa menyerahkan mereka yang mungkin hari-hari sedang mencari pekerjaan di dalam nama Yesus. Tuhan bukakan jalan bagi mereka, satu persatu mereka akan lihat mujizat dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan temukan mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Hamba juga berdoa di dalam nama Yesus menyerahkan setiap mereka, orang-orang muda di mana-mana tempat mereka berada. Tuhan memberkati studi mereka, Tuhan memberkati masa muda mereka, Tuhan jaga hidup mereka. Jauhkan mereka dari segala yang jahat. Jauhkan mereka daripada segala keinginan-keinginan orang muda, Tuhan. Jauhkan mereka daripada segala pergaulan yang buruk. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pagari orang-orang muda ini dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba berdoa ya Tuhan menyerahkan setiap mereka juga orang-orang muda yang mungkin hari-hari ini sedang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Biarlah Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi mereka, mencintai mereka, terlebih mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Saat yang indah ini juga kami berdoa buat adanya rekonsiliasi terjadi jika hubungan-hubungan antara orang tua dengan anak, mertua menantu, adik dengan kakak, om tante dengan ponakan yang mungkin hari-hari sedang rusak. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Engkau Allah yang memulihkan, terjadi rekonsiliasi karena ada orang-orang yang berdoa agar adanya pemulihan terjadilah di dalam nama Yesus. Sehingga tergenapi firman-Mu ya Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan akan memperdamaikan mereka dengan musuh. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Kami juga berdoa ya Bapak, menyerahkan setiap mereka mungkin dalam rumah tangga mereka, suami dan istri memiliki kerinduan akan hadirnya keturunan dalam rumah tangga mereka. Tuhan, anak-anak adalah titipan Tuhan, anak-anak adalah anugerah dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Itu sebabnya kami juga meminta kepada Tuhan, buat mereka suami istri yang pagi hari ini berdoa agar mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Dalam nama Yesus, Hamba berdoa dibukakan setiap kandungan istri-istri yang ada. Diberkatilah setiap kesehatan reproduksi mereka. Di dalam nama Yesus terjadi. Anugerah Tuhan ada atas mereka. Kemurahan dan kasih setia Tuhan ada bagi mereka. Hamba juga berdoa pagi hari ini buat kota di mana kami tinggal. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami sejahtera. Ekonomi kota kami maju dan bertumbuh. Dalam nama Yesus terjadi. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, Tuhan juga yang menolong bangsa kami. Berkati bangsa Indonesia ini Tuhan, kepemimpinan yang baru diberkati, diurapi oleh Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pagari bangsa ini dengan kemurahan dan anugerah Tuhan. Setiap roh pemecah belah, roh adu domba kami patahkan atas bangsa ini. Dalam nama Yesus ada kesatuan, ada kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan pakai wadah doa pagi online ini untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa-bangsa, negara-negara di mana-mana anak-anak Tuhan tinggal. Biarlah Tuhan jaga, Tuhan berkati, Tuhan lingkupi dengan kasih dan kemuliaan Tuhan. Sehingga kami anak-anak Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, kami menjadi terang, kami menjadi saksi Tuhan. Dan melalui hidup kami semua nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat berada, gereja-gereja Tuhan. Di mana-mana tempat berada ada kesatuan hati, ada kerukunan, ada kebersamaan, ada berkat-berkat Tuhan di dalam mereka mengiring Tuhan dan melayani. Terima kasih Bapak, kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Kami percaya Tuhan menuntun kami, mengarahkan kami dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Dan kami mau katakan, jadilah kehendak-Mu di bumi ini sama seperti di sorga. Berkat-Mu ada atas hari ini Tuhan. Terima kasih karena kami ada di hari terakhir di bulan April ini. Pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Kami aminkan terjadi dalam hidup kami apa yang kami doakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan, amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah berdoa, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Bagian kita lakukan. Ayo kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Ingat, berdoa dan berjaga-jagalah. Karena roh penurut, tetapi daging lemah. Kita yang sudah tahu kebenaran, lakukan kebenaran. Lakukan firman Tuhan. Ya,
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu besok di hari yang baru, bulan yang baru, dalam berkat, anugerah, dan kemurahan Tuhan atas hidup kita. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.